Pendidikan selaku mentor orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat dipertemukan di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Seminar pagi ini adalah laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K. Perkenalkan, saya Nur Hayati. Saya bertugas sebagai moderator pada seminar hari ini. Di depan kita sudah ada narasumber yang hadir, yaitu Bapak Ayudi Setio Prayogo, Sarjana Pendidikan. Sebelum seminar ini dimulai, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi kepada Bapak Ayudi Setio Prayogo, Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Mohon izin Pak Sekolah. Nah, tolong untuk di slideshow. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ayudi Setio Prayogo. Unit kerjanya di SMA Negeri 1 Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Saya mengajar bimbingan dan konseling. Saya akan memaparkan terkait dengan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi P3K Provinsi Jawa Tengah angkatan 68 sampai 72 tahun 2024, di mana mentornya Bapak Budiono, Sarjana Sains Magister Pendidikan. Masuk ke latar belakang ya, saya ambil poinnya. Masih orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para pegawai baru pada tugas dan fungsi serta visi misi SMA Negeri 1 Wuryantoro, sehingga para pegawai baru dapat segera melaksanakan tugas dan fungsinya dengan segera dan mampu memberikan dukungan yang tepat kepada pelaksanaan tugas pelayanan di SMA Negeri 1 Wuryantoro. Selanjutnya, sebagai pegawai baru di lingkungan SMA Negeri 1 Wuryantoro perlu diberikan pendampingan agar dapat menyelesaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja di SMA Negeri 1 Wuryantoro. Untuk tujuannya, yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyedia informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat. Untuk yang terakhir, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Untuk rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, yaitu terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Dan ini sudah saya breakdown rencana hasil kerja. Untuk kualitasnya, persentase capaian dokumen 100%, persentase capaian 100%, kuantitas 4 sertifikat dan waktunya selama 12 bulan. Kegiatan dan tahapannya, yang pertama mendaftar kegiatan praktik baik, mengikuti kegiatan, outputnya itu menjadi peserta kegiatan praktik baik. Kemudian pengetahuan ilmu praktik dan laporan praktik baik. Untuk kegiatan dan tahapan yang ketiga, membuat laporan kegiatan praktik baik. Itu outputnya 1 sertifikat pelatihan praktik baik, tersusunnya laporan kegiatan. Satu kegiatan itu berdurasi 2-3 jam, setara dengan 4 poin. Dan penerapan nilai-nilai berakhlak itu ada kompeten, akuntabel, dan kolaboratif. HK yang kedua, persentase capaian 100%, kuantitasnya 2 sertifikat, waktunya 12 bulan. Kegiatan dan tahapannya itu melaksanakan peningkatan kompetensi melalui PMM setara 8 poin. Yang pertama itu mempelajari modul sesuai urutan yang tersedia, mengerjakan post test setelah mempelajari modul, kemudian mempraktikkan aksi nyata pemahaman terhadap topik,
Untuk output kegiatannya, yang pertama penerapan modul dalam KPM, hasil post-test, dan sertifikat TMM. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya, akuntabel, kompeten, dan juga kolaboratif. Kemudian untuk RHK yang ketiga, kegiatan dan tahapannya itu yang pertama mendaftar menjadi peserta kegiatan pelatihan diklat atau bimbingan teknis, mengikuti kegiatan diklat atau bimtek, dan 3 membuat laporan satu kegiatan berdurasi 3 sampai 4 hari atau setara 8 poin. Untuk kualitasnya itu 100%, persentase capaiannya, kuantitasnya 6 sertifikat, waktunya 12 bulan. Untuk outputnya menjadi peserta kegiatan pelatihan diklat dan bimbingan diklat atau bimbingan teknis. Itu yang kedua, ilmu pengetahuan terkait topik kegiatan. Yang ketiga, sertifikat diklat atau bimbingan teknis. Dan kemudian tersusunnya laporan kegiatan. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlak, kompeten, akuntabel, dan juga kolaboratif. Untuk yang keempat, RHK keempat, untuk kualitasnya 100%, presentasinya capaian 100%, kuantitasnya 2 sertifikat, waktunya 12 bulan atau 1 tahun. Kegiatan dan tahapannya, yang pertama itu mendaftar peserta kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. 2. Mengikuti kegiatan. 3. Membuat laporan kegiatan. Satu kegiatannya itu berdurasi 2-3 jam setara 4 poin. Untuk outputnya itu yang pertama menjadi peserta kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, dan 2. Ilmu dan pengetahuan terkait topik kegiatan. 3. Sertifikat seminar atau webinar. 4. Tersusunnya laporan kegiatan. Untuk penerapan nilai-nilai yang berakhlak itu kompeten, akuntabel, dan kolaboratif. Terkait dengan pengembangan kompetensi guru, ini saya laksanakan di luar KPM, yaitu pelaksanaannya kebanyakan itu di malam hari. Jadi kalau pagi sampai siang itu untuk bekerja sampai sore, dan malam harinya untuk belajar. Seperti itu untuk pengembangan kompetensi guru. Terus kemudian untuk yang kelima, kegiatan dan tahapannya itu merencanakan kegiatan observasi, di mana saya sebagai observan. Terus kemudian yang kedua, mengikuti kegiatan observasi praktik pembelajaran, satu kegiatan setara 8 poin. Kualitas persentase capaian 100%, kuantitasnya 1 laporan, waktu 12 bulan. Untuk outputnya itu jadwal pelaksanaan observasi dan hasil observasi. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak, saya mengikuti kegiatan observasi praktik pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi diri kompeten. Kemudian dengan disiplin dan tanggung jawab itu akuntabel. Terakhir, serta bersinergi bekerja sama untuk hasil yang lebih baik atau kolaboratif. Untuk kesimpulannya, memberikan kesempatan kepada ASN P3K untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan rekrutmen. Kedua, masa orientasi akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K sebagai ASN P3K di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu diberikan pendampingan agar dapat menyelesaikan diri dengan nilai-nilai dan budaya kerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu Guru. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Yudi. Berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu monggo kami persilahkan Bapak Ibu peserta seminar kalau ada yang ingin menanyakan. Jadi silakan. Silakan bertanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk kegiatan pengembangan kompetensi kita tentunya membutuhkan buku. Yang saya tanyakan seperti apa buku yang paling Jadi sebelumnya terima kasih untuk Ibu Karsta atas pertanyaannya. Ini langsung saya jawab mawon ya. Dan mungkin satu pertanyaan yang untuk mempersingkat waktu ya. Nah, waktunya sudah panjang. Terkait dengan bukti dukung itu ada 2 kategori. Jadi kategori yang pertama itu bukti dukung di dalam PMM, dan yang kedua itu bukti dukung yang di luar PMM. Untuk yang di dalam PMM
itu yang sudah terintegrasi di PMM. Seperti contohnya itu pelatihan mandiri di PMM. Terus kemudian untuk yang di luar PMM itu ketika kita mengikuti kegiatan yang diadakan oleh suatu lembaga. Jadi nanti bukti dugungnya itu berdasarkan yang melaksanakan itu dari lembaga mana. Seperti itu. Mungkin sudah. Terima kasih Bu Narista. Demikian jawaban dari Bapak Ayudi Setio Prayogo. Selanjutnya tanggapan atau masukan dari Bapak Budiono, Sarjana Sains, Magister Pendidikan, kami persilakan. Menanggapi dari presentasi Pak Ayudi, sebelumnya mari kita beri aplaus untuk Pak Ayudi. Dari hasil presentasi ini tadi Pak Ayudi menyampaikan terkelolanya pengembangan kompetensi bagi guru dan tenaga pendidikan yang mengambil RHK pimpinan, kemudian diturunkan menjadi 5 kegiatan RHK yang akan dilakukan oleh Pak Ayudi. Ini untuk kegiatan yang dilakukan ini mudah-mudahan tidak membebani. Kalau tadi ada pembagian waktu siang seperti ini, malam seperti ini, ya, mudah-mudahan nanti LHK ini bisa dijalankan berbarengan dengan tupoksi seorang guru. Jadi meskipun kita tidak bisa lepas dari pekerjaan, tapi jangan sampai pekerjaan itu ketika sudah waktunya pulang jadi pekerjaan yang dibawa pulang pekerjaan. Meskipun dalam kondisi-kondisi tertentu mau tidak mau seperti itu, tapi kalau RHK ini dikerjakan di rumah, nanti beban kerjanya tidak pernah berhenti. Itu ya Pak Ayudi. Kemudian berkaitan dengan laporan, ini nanti monggo ada beberapa yang bisa diperbaiki untuk menyempurnakan laporan secara tertulis. Mungkin dari saya seperti itu. Saya kembalikan waktu ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budiono sudah memberikan tanggapan dan masukannya. Demikian paparan yang disampaikan oleh Bapak Ayudi Setio Prayogo yang telah mempresentasikan laporan seminar ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Inilah akhir dari seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K. Terima kasih kepada Bapak Ayudi Setio Prayogo, Sarjana Pendidikan sebagai penyaji, Bapak Budiono, Sarjana Sains, Magister Pendidikan sebagai mentor, serta Bapak Ibu beserta seminar hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua. Makan ikan di teras Bumarsih cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.